Halo Fuse Jakarta, perkenalkan nama saya Steven Liu and I'm from Fuse Intercon 2. Masih dalam topik bulan kita yaitu Suffering and Perseverance. This week we gonna learn about trusting God's timing. Bagaimana kita bisa belajar lebih dalam untuk mengerti dan mengenal apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita dan juga mempercayai Tuhan dalam agendanya Tuhan sendiri untuk kehidupan kita yang lebih baik. So before we start, let's pray first. Bapak yang baik, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, di mana kami bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama belajar Tuhan about trusting Your timing God in our life. Kami tahu hidup kami perlu banyak belajar Tuhan, dan untuk hari ini Tuhan biarkanlah hamba-Mu yang berbicara Tuhan, membicarakan kebenaran firman-Mu untuk membawakan topik ini sehingga menjadi sebuah rema bagi kami semua di tempat ini Tuhan, dan menjadi sebuah pelajaran bagi kami yang bisa kami bagikan kepada teman-teman kami dan lingkungan sekitar kami Tuhan. Sebentar kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, before we start, ketika kita berbicara soal timing atau waktu, apa sih yang muncul di benak kita? Bisa jadi kalau bicara tentang timing, semuanya kita harus akurat atau accordingly, dalam artian sesuai dengan apa yang kita mau, punctual dengan jadwal kita, well planned, nggak ada berantakannya. Apalagi di dunia yang serba cepat sekarang dan serba jelas dan serba maju, kita harus dipacu oleh waktu. Dan terkadang ketika Tuhan ingin mengerjakan sebuah agenda dalam kehidupan kita, kita sering lupa kalau Tuhan juga ikut andil besar dalam kehidupan kita. Seperti ayatnya di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari sini kita belajar kalau Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Akan tetapi kita harus belajar percaya kepada Tuhan bahwa sesuatu yang indah itu kita dapat kita nikmati dan jalani ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena di sini dibilang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi bukan kapan atau bagaimana atau seperti apa, tapi Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan terlebih dahulu untuk Tuhan dapat mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Apalagi di dunia yang sekarang kita semua punya yang namanya agenda masing-masing atau kesibukan masing-masing, di mana segala sesuatu yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang kita mau. Terkadang Tuhan juga God finds it difficult for us to for Him to be able to work things out in our life gitu. Bagaimana kita bisa mempercayai waktunya Tuhan ketika kita sendiri terlalu sibuk dalam waktu kita. Oleh karena itu, there are 3 practical things that we can do in trusting God's timing in our life. Poin pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang trusting God's timing, di situ ada kata trust atau percaya. Tentu bagi kita akan lebih mudah percaya ketika kita sudah mengenal. Dan sama di kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal Tuhan sebagai seorang juru selamat, pribadi yang bersama kita, pribadi yang telah mengorbankan anaknya 2000 tahun lalu untuk menebus dosa kita. Tapi terkadang kita lupa kenapa kita percaya kepada Tuhan. Dan somehow kita akan finds it difficult for us to be able to understand what God wants in our life ketika kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. That's why it's important for us untuk mengenal kembali kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pemikiran kita. Karena begitu bagi Tuhan untuk dapat bekerja dalam kehidupan kita, kita perlu untuk melepaskan ego kita dan surrender our life to Him untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan percaya kalau ada sesuatu yang baik yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Why? Because He is worthy of our trust and He knows what He's doing in our life. In Proverbs 3 verse 5 to 6, it says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight." Dari sini kita belajar kalau Tuhan adalah Allah yang baik, yang memang dari awal penciptaannya menciptakan kita semua di dunia ini dengan tujuan yang baik, untuk rencananya yang baik. Dan somehow karena
kita adalah manusia yang daging, terkadang kita bisa jauh dari jalannya Tuhan. That's why untuk dapat kembali ke jalan Tuhan yang benar, kita harus mengenal pribadi Tuhan secara dalam. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang relational, dan Tuhan ingin sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Seperti di Amsal tadi dibilang, He will make your path straight. Dia akan mengembalikan kita kepada jalan yang benar sesuai dengan waktunya dan rencananya. Dan poin kedua adalah waktu Tuhan bukan waktu kita. In 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9, it says, "But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Dari sini kita belajar kalau Tuhan sendiri memiliki agendanya sendiri, di mana waktunya Tuhan kayak 1.000 tahun sama dengan satu hari, dan satu hari juga bisa jadi 1.000 tahun. Jadi Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Tapi kenapa Tuhan tidak menyesuaikan apapun yang kita mau dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita mau? Karena di sini dibilang instead He is patient with you. Tuhan itu sabar. Dia tidak mau semua orang jatuh dalam ekspektasi atau waktunya yang mereka atur sendiri. Tetapi Tuhan ada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga ketika Tuhan mereveal semuanya di waktu yang tepat, mereka akan belajar. Di situ mereka akan belajar apa yang artinya repentance itu sendiri. Dan poin ketiga is to work out our faith in God. Dalam Yakobus 2:26 berkata, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Dari sini kita belajar bahwa ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, baik itu dalam rancangannya, waktunya, ataupun pekerjaan-pekerjaan Tuhan letakkan dalam kehidupan kita, ataupun cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita meletakkan iman kita juga kepada Tuhan bahwa akan ada sesuatu yang indah pada waktunya, seperti yang dijelaskan di Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi. Akan tetapi terkadang ketika kita diletakkan dalam posisi pemrosesan atau posisi menunggu akan rencana Tuhan, Tuhan tidak mau kalau kita cuma sekedar hanya menunggu saja. Kita harus mempersiapkan diri akan sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kalau secara dunia kita belajar, peluang adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Saya harap kita juga dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Ketika waktu Tuhan datang kepada kita untuk ketika ada peluang dari Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, baik itu restorasi dalam keluarga kita, ataupun perbaikan dalam bisnis kita, ataupun peluang-peluang baru untuk kita kerjakan ke depannya, kita memiliki kemampuan yang tepat dan waktu yang tepat oleh Tuhan untuk menerima apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. So that's the end of the today sharing. I hope that apapun yang dibagikan pada hari ini dapat menjadi sebuah berkat bagi kita semua. And God bless.